Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqulu ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nahusu khususan muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Syarafuddin Yahya Al-Imriti wa Sayyid Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sunhaji. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum wa bi barakatihim wa karamatihim. Iftah qulubana futuhal arifin, iftah qulubana futuhal arifin lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babul idofati. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir untuk materi Nazom Amriti. Yaitu bab idofah. Idofah itu nisbatun taqyidiyatun baina syai'aini taqtadi injirarasani hima. Idofah adalah nisbat ataupun hukum yang bangsa pembatas koin antara dua sesuatu, dua lafaz, yang mana lafaz yang kedua ini berhak untuk dibaca jar. Intinya dua kalimat dijadikan satu, dua kalimat dijadikan satu, kalimat yang kedua ini diposisikan sebagaimana harokat yang sebelum taknya lafaz Fatimatu. Lafaz yang kedua posisinya sama seperti harokatnya huruf yang sebelum taknya lafaz Fatimatu. Dalam hal ini mim. Mimnya lafaz Fatimatu itu selalu fathah. Fatimatu, Fatimata, Fatimati. Begitu juga susunan idofah, lafaz yang pertamanya ini lafaz yang keduanya itu selalu jar. Hulamu Zaidin, hulama Zaidin, hulami Zaidin. Ya. Zaidin terus sama ma terus ya. Itu idofah. Itu gampangannya demikian. Ketika terjadi susunan idofah, ya, susunan idofah perlu diketahui kadang lafaz yang diidofahkan itu ada tanwinnya atau ada nunnya. Ketentuannya kalau demikian, nun atau tanwinnya
itu dibuang, digugurkan. Hal ini senada dengan dauhnya Kyai Nazim, minal mudhafi askiti tanwina au nunahu ka ahlikum ahluna. Ya. Ketika terjadi susunan idhofah, jika lafaz tersebut ada tanwinnya atau ada nunnya, maka nunnya dibuang atau tanwinnya juga dibuang. Jadi antara idhofah dengan tanwin dan nun itu gampangannya kayak tikus sama kucing. Kayak tikus sama kucing. Tidak bakalan kumpul. Atau samanya lagi, sama orang sombong dengan ilmu. Ilmu dengan orang sombong itu tidak bakalan kumpul. Sama, idhofah dengan tanwin atau nun ini tidak bisa kumpul. Jadi bagaimana ketika terjadi susunan idhofah, maka tanwin atau nun itu dibuang. Contoh, ahlikum ahluna. Ahlikum itu asalnya adalah ahlun lakum. Ya, ahlun lakum. Ahlun lakum. Kemudian di situ kan ada tanwin lun lakum. Kemudian tanwinnya dibuang lil idhofah, diucapkan ahlu lakum. Setelah itu lamnya dibuang lil takhfif ahlukum. Nah, itu. Begitu juga ahluna. Asalnya adalah ahluna lana. Nunnya dibuang liajlil idhofah, kemudian lamnya juga dibuang lil takhfif, diucapkan ahluna. Jadi tidak boleh kumpul nun atau tanwin dengan idhofah. Kenapa? Li'annahuma yadullani ala kamalil ismi. Sebab tanwin dan nun itu menunjukkan kesempurnaan kalimat isim. Sedangkan idhofah itu tadullu ala nuqsanihi. Ya. Menunjukkan atas kekurangan keisiman. Sementara wasyai'u al-wahidu la yakunu kamilan wa naqisan fi halatin wahidatin. Sementara tidak ada yang namanya sesuatu wa syai'u al-wahidu la yakunu kamilan wa naqisan fi halatin wahidatin. Artinya tidak ada dalam satu keadaan kok sempurna dan kurang. Dalam satu keadaan tapi sempurna dan kurang, enggak bisa. Lah, ada lagi yang mengalasi wali annal idhofah tadullu 'alal ittisal wa tanwin yadullu 'alal infisal. Idhofah itu menunjukkan bertemu, ya, ittisal muttasil, sedangkan tanwin itu menunjukkan infisal. Jadi tidak bisa seperti cinta bertepuk sebelah tangan, diapakan saja, ya, sekalipun ayo terus PDKT, ya kalau masih tepuk sebelah tangan tidak bakalan kumpul, ya. Wa fid bihil ismal ladzi lahu talaqa qatila gulami zaidin kutila.
Jadi yang mengejarkan mudhof ilaih itu adalah mudhof. Ya. Jerkanlah dengan mudhof terhadap isim yang mengiring-iringinya. Seperti lafaz qatila gulami zaidin qutila. Jadi gulamu zaidin, ya, gulamu zaidin. Yang mengejarkan lafaz zaidin ini adalah lafaz gulamu. Maten ya. Mudhof. Gulamu zaidin itu gulam mudhof, zaidin mudhofun ilaihi. Yang mengejarkan lafaz zaidin mudhof ilaih ini adalah lafaz gulam. Namun dengan mengira-ngirakan huruf jar berupa fi atau lam atau min, wa wala takdir fi aulami au min kamakril laili aulami. Jadi yang mengejarkan mudhof ilaih adalah mudhof. Cuman mengira-ngirakan huruf jar fi, mengira-ngirakan atau mengira-ngirakan huruf jar lam atau mengira-ngirakan huruf jar min. Cuman lam yang lil milki atau lil ikhtisas atau lil istihqaq. Pada pertemuan kemarin ada yang pengen menjelaskan tentang lamnya lafaz jalalah alhamdulillah. Ya. Suruh menjelaskan lamnya lafaz jalalah pada contoh alhamdulillah. Lah, jadi lam yang terdapat pada lafaz lam jalalah lillah itu tidak bisa lil milki, tidak bisa lil ikhtisas. Bisanya adalah lil istiqo, lil istiqo. Ya, secara definisi ya, secara definisi. Ya, sebab lam itu kan ada 3, ada lil milki apabila berada antara 2 zat dan bisa memiliki. Ya. Contoh al-maluli zaidin. Mal zat, zaidin juga zat. Di mana lafaz yang kedua ya, ini bisa memiliki. Lah, kalau ikhtisas itu lam berada di antara 2 zat tapi tidak bisa untuk dibayangkan bisa memiliki. Contoh misal contohnya itu masjid, al babulil masjid, ya kan? Masjid zat, bab juga zat. Tapi apakah masjid bisa memiliki? Tidak bisa. Makanya ikhtisas. Begitu juga seperti contoh kemarin al-jamu lil faros, ya kan? Al-jamu lil faros, tali itu ya untuk apa? Makanya istilahnya kemarin itu miliknya secara hukum, maksudnya hukum yaitu ikhtisas. Terus ada lagi yang ikhtisas seperti yang terjadi pada lafaz alhamdulillah, yaitu lam yang berada di antara 2 di antara isim makna dan isim zat. Alhamdulillah isim makna, lillah isim zat. Maka ini namanya lil ikhtisas. Jadi idhofah itu mengandung fi, misal contoh yang mengandung fi itu contohnya apa ya? Di sini itu ina au ina zuja jin kalau dalam nazm itu au abdi zaidin
au min kamakril laili au gulami au abdi zaidin au ina zujaji au thawbi uzin au kababin saji. Ya, itu ina zujaji itu itu mengira-ngirakan fi. Atau contoh yang jelasnya itu bal makrul laili, ya. Makrul laili itu menunjukkan fi, ya. Itu yang menunjukkan apa yang mengira-ngirakan fi. Artinya makril laili, ya, sandupaya di malam hari, kan ada di, ya, itu kan berarti mengira-ngirakan fi. Nah, itu. Untuk yang menunjukkan untuk yang menyimpan lamnya hulamu au abdi zaidin. Hulam itu milik Zaid. Yang minnya ina zujajin. Ina zujajin itu mengandung ataupun menyimpan ataupun mengira-ngirakan min. Wadah terbuat dari kaca misal. Pakaian terbuat dari benang, lah itu kan. Saubi huzin babi sajin, gitu kan. Waqad madat ahkamu kulli tabi'i mabsutatan fil arba'it tawabi'i. Dan nanti isim-isim yang dibaca jar adalah isim-isim yang mengikuti pada isim yang dibaca jar. Jadi itulah idhofah adalah hukum, ya, antara dua sesuatu, ya, hukum ataupun nisbat takyidiyah baina syai'aini taqtadi injiro ro tsanihima, atau istilah lainnya menjadikan dua kalimat dijadikan satu, kalimat yang kedua diposisikan sebagaimana harokatnya huruf yang sebelum taknya lafaz Fatimah, dan nanti idhofah itu mengira-ngirakan huruf jar fi, mengira-ngirakan huruf jar lam, atau mengira-ngirakan huruf jar min, tergantung kondisinya, ya. Kalau mudhof ilaihnya berupa dhorob, maka mengandung mengandung ataupun mengira-ngirakan fi. Kalau mudhof ilaihnya itu lil milki, ya, menunjukkan kepemilikan, maka berarti mengandung ataupun menyimpan lam. Kalau mudhof ilaihnya menunjukkan sebagian, ya, ataupun bagian dari mudhof, maka itu mengandung min. Makanya minnya itu adalah min tab'idiyah. Itulah pembahasan terakhir dalam kitab Nadham Amriti. Semoga apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat, mendapatkan berkah dari pengarang Nadham Amriti. Faya ilahil tufbina fanattabi sublar rosyadi wal huda fanartafi. Wa fi jumada sadisis sab'ina bandan tiha tis'an minal mi'ina. Qad tamma nadmu hadhil muqaddimah fi rubi' alfin kafiyam man ahkamah. Nazmul fakiri syarufil imriti dzil ajzi wat taksiri wat tafriti. Sekalipun demikian, sekalipun hebatnya Syekh Amriti, Syekh Syarafuddin Al-Imriti tetap mengaku dzil ajzi wat taksiri wat tafriti, mengaku bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya sembrono, bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Walhamdulillahi madad dawami ala jazilil fadli wal in'ami wa afdhalus salati wat taslimi ala nabiyil mustafal karimi Muhammadin wa sahbihi wal ali ahli tuqa wal ilmi wal kamali. Apabila ada kesalahan, itu murni dari saya dan mohon dibenarkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada.
Dan kalau toh benar itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dari saya, dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.